adalah apakah kita sudah cukup disebut sebagai manusia yang memberlakukan hormat untuk Ramadan yang sekarang sedang membersamai kita. Apakah bahkan bisa jadi kita jangan-jangan adalah orang-orang yang melakukan penyia-nyiaan atau tabdzir terhadap suguhan dengan tanda kutip Ramadan berupa kemuliaan. Jangan-jangan pula sudah di pekan terakhir ini kita belum juga disebut sebagai orang yang cukup peduli bahwa Ramadan akan segera diakhiri. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah wal'ayadzubillah. Jangan-jangan kelak ketika Ramadan betul-betul pergi, berakhir, Ramadan akan melakukan gugatan terhadap kita karena kita melakukan penyia-nyiaan. Hadirin jamaah yang kami muliakan, kenapa kadang manusia terjebak, terpenjara dengan orientasi penyia-nyiaan Ramadan yang ada? Lagi-lagi karena orientasi berpikirnya adalah bagaimana melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan. Lagi-lagi kita sebagai apalagi laki-laki, apalagi suami atau kepala rumah tangga, apalagi kita yang mengatasnamakan perjuangan nafkah keluarga, apalagi kita yang lagi-lagi menjadi andalan keluarga besar ketika hari raya tiba, berkumpul banyak sekali ponakan-ponakan kita. Maka lagi-lagi ketidakpedulian kita terhadap Ramadan yang ada makin menjadi-jadi. Ditambah lagi bahwa kadang-kadang kita potong kompas dengan tanda kutip, tidak memperdulikan halal dan haram, tidak memperdulikan hukum, bahwa rezeki yang kita dapat, uang dan lain sebagainya, bagaimana status hukumnya, bodoh amat. Yang terpenting kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri atau Lebaran terpenuhi. Maka izinkan Al-Fakir pada kesempatan yang singkat ini untuk menukil atau mengambil sebuah referensi. Kitabnya adalah Al-Minahus Saniyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang terus kemudian dibulatkan lagi dalam kitab Waswiyatul Mustafa. Bahwa ini adalah merupakan isinya merupakan wasiat baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Kenapa menjadi penting? Karena kadang-kadang ketika bicara tentang seorang dai, seorang penceramah, kita belum punya cukup kemampuan untuk memilah dan memilih apakah yang terucapkan itu adalah merupakan asli ilmu agama, atau bisa jadi yang diucapkan, yang menjadi sebuah pemaparan adalah nafsu dari sanubari. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa berpuasa adalah secara etimologi artinya bima'nal imsak atau ngeker atau menjaga. Al-Fakir yang tahu-tahu pada malam hari ini dipersilahkan untuk berbicara di mimbar yang mulia ini, lagi-lagi bisa jadi nafsu yang ada dalam benak Al-Fakir untuk kemudian Al-Fakir sampaikan di mimbar yang mulia ini. Maka mengantisipasi, maka menghindari hal tersebut, perkenankan Al-Fakir untuk mengambil narasi atau referensi dari kitab Al-Minahus Saniyah. Ya Ali, idza ghadaballahu ta'ala 'abdan razaqahu malan haraman. Wahai Ali, kata baginda Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala marah, murka kepada seseorang, razaqahu malan haraman, maka Allah akan memberikan, menganugerahkan orang tersebut rizki yang haram. Hadirin para jamaah sekalian, sampai di sini lagi-lagi bahwa bukan kita ini adalah orang-orang yang kurang pandai mencari rizki, tetapi lagi-lagi kekurangan kita adalah memilih dan memilah apakah ini disebut, apakah ini berstatus halal ataukah sebaliknya haram. Kita sama-sama tahu bahkan ada anekdot kehidupan berbangsa ini, ada anekdot kompetisi korupsi
di mana baru saja dirilis lagi ada korupsi yang terjadi yang angkanya sampai ratusan triliun. Lagi-lagi bahwa si pelaku bukanlah orang yang kurang pandai, bukanlah orang yang kurang educated, bukanlah orang yang kurang berwawasan dan lain sebagainya. Untuk lebih menghormati si pelaku adalah kita katakan takdir Allah sedang menyeret mereka untuk bergelimang dengan harta-harta yang haram menurut sudut pandang agama. Sampai di sini mudah-mudahan kita juga mau mengkoreksi dan mengevaluasi. Karena lanjutan wasiat baginda Nabi kepada Sayyidina Ali adalah wa idza ishtaddat ghadabuhu, dan ketika kemurkaan Allah, kemarahan Allah makin jadi, wakkalalahu syaitanan yubariku lahu, maka Allah akan memasrahkan, mentaukilkan, mendelegasikan setan kepada orang tersebut, yang kemudian setan akan bertugas menarik orang tersebut pada harta yang haram. Artinya hadirin para jamaah bahwa ketika kita kemudian melakukan pembiaran, ketika kemudian kita belum juga menyadarkan diri kita bahwa rezeki kita ini adalah rezeki yang haram, tidak ada pengupayaan yang maksimal dari kita untuk membersihkan hal tersebut, maka Allah akan memasrahkan, memerintahkan syaitan untuk selalu dan selalu melakukan pendampingan menyertai kita. Dan kemudian setan bertugas wa yusahidu lahu umurad dunyahu. Perkara atau urusan-urusan keduniawiyahannya seakan-akan mudah dan lancar-lancar saja. Wa yashghulu lahu 'anid din. Dan setan juga bertugas untuk kemudian mencipta kondisikan kesibukan yang tiada habisnya, sehingga lupa akan urusan agama. Dan kemudian yang tanpa sadar wa yaqulu lahu innallaha ghafurur rahim. Setan selalu meninabobokan dengan tanda kutip pelaku-pelaku perbuatan tersebut adalah bahwa Allah merupakan zat yang maha penyayang, Allah merupakan zat yang maha pengampun. Selalu dan selalu. Buktinya adalah bahwa pelaku-pelaku koruptif lagi-lagi kadang-kadang naudzubillah melakukan penghinaan terhadap agama dengan melakukan berangkat umroh bersama-sama, nyuci dosa dengan tanda kutip. Maka hadirin para jamaah sekalian, ini mudah-mudahan cukup menjadi ibrah buat kita. Ini mudah-mudahan cukup untuk membuka orientasi atau wawasan kita, bahwa kita berpuasa betul menahan lapar dan dahaga. Tetapi bagaimana dengan rezeki kita? Bahwa kemudian ketika kita ada keengganan beribadah, bisa jadi itu adalah tanda-tandanya. Bahwa bisa jadi kemudian hati kita semakin membatu, mengeras, tidak memperdulikan keadaan yang ada, lagi-lagi ditanda tak terbantahkan bahwa harta yang kita makan adalah harta yang haram. Mudah-mudahan kita semuanya punya kepedulian untuk terus kemudian melakukan perbaikan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.